Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Trioga, NIM 1800434, absen 6 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis. Yang pertama yaitu ada gigi lepas, asma, dan juga mimisan. Untuk yang pertama ada penanganan gigi lepas. Untuk penanganan gigi lepas atau penanganan apapun tentang medis, yaitu yang pertama, usahakan jangan panik. Yang kedua, tangani gigi bagian atasnya saja. Yang ketiga, jangan menggosok atau mengkikis gigi. Yang keempat, bilas gigi Anda dalam semangkuk air atau menggunakan air, tetapi tidak boleh menggunakan air yang mengalir. Yang kelima, letakkan gigi dalam wadah dan larutkan dalam susu. Jadi di sini letakkan giginya itu dalam wadah dan diisi oleh air susu. Tetapi jangan susu sasetan, soalnya kalau susu sasetan bukan susu, yaitu gula. Lalu selanjutnya, pasang kain kasa pada bagian gigi yang cedera atau gigi yang terlepas. Selanjutnya, bawa ke rumah sakit untuk reposisi. Bawa ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan kembali. Selanjutnya ada penanganan untuk gigi patah. Yang pertama, usahakan kita ketika menangani gigi patah atau menangani hal apapun seperti yang tadi dibicarakan, yaitu jangan panik. Selanjutnya, ketika patahan gigi tersebut jangan digosok atau bahkan dilap pun jangan, apalagi dengan tisu atau bahan yang lainnya. Yang selanjutnya ada rendam dengan susu. Kenapa direndam dengan susu? Seperti yang telah dijelaskan tadi, susu mengandung banyak nutrisi, contohnya vitamin D, jadi dapat menjaga kondisi gigi tersebut. Lalu jika tidak ada susu, simpan di mulut, tepatnya di bagian bawah lidah. Selanjutnya seperti yang tadi bawa ke rumah sakit untuk dicek lagi kesehatannya atau dicek lagi masalah dalam giginya tersebut. Selanjutnya ada mimisan. Apa yang dimaksud dengan mimisan? Mimisan adalah pendarahan yang keluar dari lubang hidung akibat terlepasnya mukosa yang mengandung sel darah kecil. Jadi mimisan itu adalah pendarahan melalui hidung. Penyebab dari mimisan tersendiri yaitu ada kelelahan, alergi, benturan, atau bahkan suhu ekstrim. Contoh kelelahan, banyak sekali dari orang-orang yang kelelahan itu menyebabkan mimisan, atau alergi. Alergi juga menyebabkan mimisan, misalkan alergi terhadap makanan akan berpengaruh terhadap tadi lepasnya mukosa tadi. Lalu ada benturan. Yang sering terjadi mimisan itu karena benturan. Ada juga suhu ekstrim, seperti misalnya di gurun pasir atau bahkan di suhu yang dingin sekalipun. Sekarang lanjut kepada pertolongan mimisan. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan, utamakan untuk menenangkan pasien. Lalu, dudukan agar hidung lebih tinggi daripada jantung. Kenapa seperti demikian? Karena jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi usahakan hidung berada di atas jantung atau lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga, bungkukan badannya ke depan. Condongkan badannya ke depan. Jangan membuat posisi kalau mimisan jangan sampai tertidur. Lalu beri instruksi agar bernapas dari mulut. Usahakan kepada pasien kita nantinya beri instruksi atau menyuruh dia untuk bernapas dari mulut, tidak menggunakan hidungnya. Tekan pangkal hidung, tekan seperti ini selama 5-10 menit untuk memberhentikan pendarahannya. Lalu ketika sudah dibersihkan, ketika darah tersebut terhenti, bersihkan lubang hidung dan bagian luar yang terkena oleh darah tersebut dengan menggunakan air. Selanjutnya ada pencegahan untuk mimisan. Pencegahan seperti yang telah dikatakan tadi, pencegahan yaitu kebalikannya dari penyebabnya. Misalkan kelelahan, usahakan ketika melakukan aktivitas fisik atau aktivitas lainnya, usahakan untuk tubuh kita tidak mencapai batas kelelahan tersebut agar menghindari dari penyakit-penyakit seperti mimisan dan lainnya. Lalu ada alergi. Ketika kita memiliki alergi, usahakan untuk tidak memakan
makanan tersebut kecuali terdesak. Mungkin ketika terdesak juga akan berakibat kepada tubuh kita. Lalu benturan, ketika kita melakukan olahraga usahakan jangan sampai berbenturan dengan hidung karena itu akan menyebabkan mimisan tersebut. Lalu ada suhu ekstrim, ketika di suhu yang berbeda usahakan tubuh kita melakukan aklimatisasi. Selanjutnya ada kedaruratan atau penanganan terhadap asma. Asma adalah penyempitan atau gangguan yang terjadi pada pernapasan. Tanda dan gejala pada asma yaitu tidak mudah untuk menarik napas atau susah menarik napas. Yang kedua, terdengar suara napas tambahan seperti hes kayak gitu. Yang ketiga, otot bantu napas terlihat menonjol di leher. Jadi ketika ada gejala asma, ototnya atau ada benjolan di leher. Yang keempat, terjadinya perubahan warna kulit, memerah, pucat, kebiruan, dan yang lainnya. Lalu kelima, ada kesadaran menurun. Jadi si gejala asma itu, tanda gejala asma yang terakhir itu ada kesadaran menurun. Banyak sekali dari kita ketika contohnya berkegiatan di alam bebas, banyak yang mengatakan atau mengaitkan ketika kesadaran menurun itu dengan hal-hal goib. Jadi di sini lihat lagi gejalanya apa supaya kita bisa mengetahui apakah itu asma atau hal-hal yang lainnya. Ini ada penyebab asma. Penyebab asma yang pertama faktor keturunan, kedua faktor lingkungan, tiga faktor makanan, dan empat faktor cuaca dan suhu. Yang pertama faktor keturunan. Faktor keturunan mungkin dikaitkannya dengan genetika dari orang tua atau dari saudara-saudara. Tapi khususnya lebih ke orang tua. Yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebabkan oleh misalnya polusi udara atau polusi udara seperti asap pabrik, asap rokok, atau bahkan asap knalpot, asap kendaraan bermotor. Yang ketiga, faktor makanan. Faktor makanan bisa dipengaruhi oleh pengawet contohnya, atau bahkan kacang-kacangan, bahkan juga yang sering kita temui yaitu terlalu banyak minuman bersoda. Yang terakhir yaitu faktor cuaca dan suhu. Ini ada penanganan untuk asma. Yang pertama, usahakan tenangkan si korban dan tenangkan diri kita sebagai penolongnya. Yang kedua, bawa ke tempat tenang, sejuk, dan yang lainnya, atau ke tempat yang lebih teduh dari posisi si korban tersebut. Yang ketiga, posisikan sesuai keinginan korban. Jadi rilekskan agar si korban bisa tenang dalam posisinya. Yang keempat, bantu korban untuk mendapatkan obatnya. Contoh obatnya seperti inhaler atau bahkan oksigen kalau bisa. Lalu ada usahakan longgarkan semua pakaiannya. Misalkan untuk perempuan longgarkan kerudungnya atau bajunya oleh perempuan lagi, usahakan oleh sesama jenis. Cukup sekian penjelasan kedaruratan medis dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak typo dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.